teman-teman, selamat datang di materi dasar-dasar perbankan atau akuntansi perbankan. Pada materi ini, untuk kegiatan pertama di materi akuntansi perbankan, kita akan membahas mengenai sejarah perbankan di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, kalian harus menguasai kompetensi dasar. Yang pertama, memahami sejarah perbankan di Indonesia. Yang kedua, menyajikan sejarah perbankan di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Diharapkan kalian dapat menjelaskan sistem moneter di Indonesia, menjelaskan asal mula kegiatan bank di Indonesia, menjelaskan pengertian bank, menjelaskan sejarah perbankan di Indonesia, menjelaskan sejarah bank pemerintah, dan menjelaskan kondisi perbankan di Indonesia sebelum dan sesudah diregulasi. Oke, kita masuk ke pengertian perbankan. Nah, kalian ini sudah menjadi siswa SMK, program keahlian keuangan atau akuntansi. Kini saatnya kalian lebih banyak mempelajari tentang keuangan. Salah satunya berkaitan dengan perbankan. Perbankan itu sendiri merupakan industri yang bergerak dalam bidang keuangan sebagai lembaga yang menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Kalian mungkin pernah menggunakan jasa perbankan ya, saat kalian menabung, membayar tagihan telepon, tagihan listrik, atau mentransfer uang. Kalian bisa menggunakan jasa perbankan untuk mempermudah transaksi tersebut. Bahkan saat ini dengan menggunakan ATM atau Automatic Teller Machine, phone banking, ataupun internet banking, kalian dapat dengan mudah melakukan berbagai transaksi. Nah, berbagai transaksi mau mengirim uang atau mengisi pulsa tidak perlu datang ke bank atau datang ke counter pengisian pulsa. Cukup pencet phone banking atau internet banking dan dari handphone ya, kalian dapat melakukan transaksi tersebut. Dapat dibayangkan seandainya tidak ada bank. Nah, kita akan kesulitan untuk melakukan pembayaran atau penagihan ya yang berjauhan jaraknya. Hal ini terjadi karena zaman dahulu bukan hanya bank yang belum ada, tetapi uang sebagai alat pertukaran pun belum ada. Nah, sekarang kita masuk ke slide sistem moneter di Indonesia. Jadi, di dalam pasar uang terdapat dua pelaku utama. Yang pertama kreditor dan debitor. Nah, kreditor sendiri di sini pihak yang pihak yang kelebihan dana, alias pihak yang menawarkan dana. Nah, kalau debitor di sini pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana. Jadi di pelaku utama dalam pasar uang terdapat 3 pelaku. Yang pertama otoritas moneter. Nah, ini otoritas moneter pelakunya siapa? Bank sentral dan pemerintah. Yang kedua lembaga keuangan. Nah, ini lembaga keuangan siapa? Bank dan bukan bank. Jadi ada lembaga yang bank dan bukan bank. Nah, untuk wujudnya nanti akan kita bahas. Kemudian masyarakat. Nah, masyarakat di sini sebagai pelaku pasar uang ketiga. Dapat diartikan sebagai konsumen akhir uang yang tercipta. Jadi uang yang diperoleh dalam hal ini dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan produksi, konsumsi, dan pertukaran. Oke, masuk ke sejarah bank di Indonesia. Sejarah mencatat asal mulanya dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan Tempo dulu di daratan Eropa. Dalam abad-abad selanjutnya, dunia perdagangan semakin berkembang, meluas ke Timur Tengah dan Eropa. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, perkembangan perbankan pun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan semula hanya di daratan Eropa, akhirnya menyebar ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya, baik di Asia Afrika maupun benua Amerika. Jika kita telusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Sekarang kita masuk ke pengertian bank. Bank merupakan salah satu urat nadi perekonomian sebuah negara. Tanpa bank, kita bisa bayangkan ya bagaimana sulitnya kita menyimpan dan mengirimkan uang, memperoleh tambahan modal usaha, atau melakukan transaksi perdagangan internasional secara efektif dan aman. Ini adalah contoh bank yang ada di Indonesia yang mungkin kalian sudah kenal. Kita masuk ke kegiatan perbankan.
Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa usaha perbankan itu meliputi 3 kegiatan. Yang pertama menghimpun dana, kemudian menyalurkan dana, dan jasa atau memberikan jasa bank lainnya. Untuk kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana itu merupakan kegiatan pokok bank. Sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Untuk kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, kemudian tabungan dan deposito. Sedangkan untuk jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Jadi hanya sebagai kegiatan pendukung. Untuk kegiatan pokok utamanya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Sekarang kita masuk ke sejarah perbankan di Indonesia. Kalau tadi sejarah perbankan dunia ya, tapi kita masuk ke Asia. Sekarang kita masuk ke sejarah bank di Indonesia. Sebelumnya, bank-bank di wilayah Nusantara, Hindia Belanda didirikan oleh orang-orang Belanda untuk kepentingan perekonomian mereka. Selanjutnya, di samping bank-bank yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, berdiri pula bank-bank swasta yang dimodali oleh orang-orang Belanda, Inggris, Jepang, dan Cina yang kenyataannya masih tetap hanya mendirikan fasilitas di antara golongan mereka sendiri. Keuntungan dari operasi banknya lebih banyak dibawa untuk kepentingan negara asal. Pada saat itu, posisi bangsa Indonesia dalam dunia usaha masih sangat terbelakang. Mereka hanya terdiri atas petani kecil, buruh, produsen, dan pengusaha kecil. Bank-bank milik asing tidak mau memberikan pinjaman kepada Bank Indonesia karena anggapannya pemberian kredit kecil tidak membawa keuntungan, bahkan mengandung resiko besar. Sadar akan keadaan masyarakat dalam perekonomian yang terjepit, maka beberapa anggota masyarakat yang terdidik kemudian berupaya mencari jalan keluar. Ada yang mendirikan koperasi, studi klub, lumbung desa, bank desa, dan bank pengkreditan rakyat. Berikut adalah bank pemerintah Hindia Belanda yang ada di Indonesia. Ini masih ada campur tangan dari pemerintah Hindia Belanda. Ada The Javash, kemudian The Postpoorbank, The Algemene Volkskrediet Bank, Nederland Handelsmaatschappij, National Handelsbank, The Eskomto Bank. Nah, di sini adalah bank pemerintah Hindia Belanda Indonesia. Untuk The Javash Bank ini sebelumnya atau sekarang kita kenal dengan Bank Indonesia. Sebelumnya namanya The Javash Bank. Kita akan membahas sedikit tentang The Javash Bank. Ibu tidak akan membahas semuanya ya. Di sini yang terkenal saja yang sekarang masih berdiri. Nah, ini adalah kantor Javash Bank di Batavia tahun 1930. Jadi Bank Indonesia atau BI dulu disebut dengan The Javash Bank, adalah bank sentral Republik Indonesia. Pusatnya bank ya di Indonesia. Sebagai bank sentral atau pusat, BI ini mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, ini adalah bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Ini adalah bank-banknya ya. Nah, mungkin kalian bisa baca di modul untuk selengkapnya. Kemudian ada bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan. Mungkin ada beberapa dari sini bank yang sudah kalian ketahui dan masih berdiri sampai sekarang, yaitu Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. Akan Ibu bahas 2 poin ini. Untuk sisanya kalian bisa baca di modul. Nah, Bank Negara Indonesia ini didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI 46. Jadi Bank BNI masih berdiri ya sampai saat ini. Ini adalah bank pertama yang ada di Yogyakarta. Bank BNI ya. Nah, sekarang masuk ke Bank Rakyat Indonesia. Ini sudah banyak sekali ya, kalian sudah paham atau sudah tahu, atau mungkin orang tua kalian punya tabungan atau rekening di Bank BRI. Nah, sudah pada tahu banyak sekali ya cabang-cabang Bank BRI. Nah, ini Ibu cari di internet. Memang untuk Bank BRI sendiri kurang pasti wujud banknya atau bangunan bank pertama kali di internet itu masih belum pasti dan takutnya diragukan. Jadi Ibu ambil Museum Bank BRI ini di Purwokerto.
jadi Bank Rakyat Indonesia ini didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasalnya dari The Allgemeine Volkskrediet Bank atau Xiaomin Ginko. Nah, untuk perbankan atau materi sejarah bank pemerintah yang ada di Indonesia dan kondisi perbankan di Indonesia sebelum dan sesudah diregulasi, silakan dibaca di modul. Karena semuanya ada di modul dan kalian harus rajin membaca. Oke, seperti itu materi yang sudah Ibu sampaikan tentang akuntansi perbankan atau dasar-dasar perbankan. Ini ada sedikit kutipan dari Benjamin Franklin. Beritahu aku maka aku akan lupa. Ajari aku mungkin aku akan ingat. Libatkan aku maka aku akan belajar. Jadi di sini tahapan ya. Jika kita cuma dikasih tahu ya kita akan lupa. Tapi kalau kita diajarkan, insya Allah kita akan ingat. Kalau kita dilibatkan langsung maka aku akan belajar. Semoga sesi belajar kita ini selalu produktif dan menyenangkan. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang ingin diskusikan, bisa langsung hubungi Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata. Selama penyampaian tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.